Sudah kita lihat, sudah komitmen bahwa yang diproklamasikan di Guskit oleh seluruh hamba-hamba Tuhan GPT sebagai tulang punggungnya, ditambah Totes, ditambah dengan orang-orang yang mantan murid Van Hessel, ditambah dengan organisasi dari GPDI, toko-toko ada juga yang datang. Semua memproklamirkan kabar mempelai. Kabar mempelai. Yang harus ditambahi, yang diwahyukan Tuhan kepada Opa Van Hessel. Kalau di luar itu juga hati-hati menamakan kabar mempelai, tapi bukan wahyu Tuhan kepada Opa Van Hessel, hati-hati juga. Hati-hati juga. Kalau tidak berpegang pada wahyu Tuhan, hati-hati juga. Jadi ini yang disesatkan orang pilihan. Itulah bintang-bintang orang yang dipakai Tuhan, tapi juga orang-orang di dalam kabar mempelai bisa disesatkan. Kalau tidak berpegang pada ajaran yang benar, pada wahyu Tuhan kepada Opa Van Hessel. Bukan Opa Van Hesselnya yang tekanannya, saudara. Wahyu Tuhan. Ya, jangan salah. Siapa saja boleh dipakai, tapi dalam hal tabernakel yang mula-mula ini wahyu Tuhan kepada Opa Van Hessel. Wahyu Tuhan ini yang dia. Jangan dirubah-rubah. Wahyu itu tidak boleh dirubah, tidak boleh disalahkan, tidak boleh. Ini yang asli, yang diproklamirkan di Guskit tahun 82. Nah, itu yang harus dipegang. Banyak yang disesatkan, bintang-bintang jatuh. Ya, ini bukan fanatik, suku, tapi perkataan Yesus sendiri. Banyak penyesat-penyesat. Harus hati-hati kita. Harus hati-hati. So, ya. Kalau disebut sedikit penyesat, banyak pekabar mempelai masih lumayan. Kan malah yang Tuhan kurang itu yang pekabarnya yang kurang. Tuayan banyak, pekerja sedikit, penyesat. Lah, kok masih kita mau eksklusif, fanatik, enggak. Berjaga-jaga, waspada. Amin, saudara. Waspada. Penuainya sedikit, pemberita kabar mempelai sedikit. Nah, coba murid angkatan khusus 30 hanya. Ya kan? Angkatan Lempinel 35, 34. So, ya. Sedikit cuma. Tapi ajaran sesat disebut banyak. Kalau Alkitab sebut banyak. Banyak benar itu. Nah, hati-hati. Jadi bukan fanatik, sombong, eksklusif. Oh enggak, bodoh sekali kalau jadi hamba Tuhan. Fanatik, sombong, fanatik, bodoh-bodoh, sombong. Wah, enggak dipakai Tuhan. Waspada. Amin, saudara. Waspada. Pekerjanya sedikit, pemberita kabar mempelai sedikit, penyesatnya banyak. Jadi hati-hati betul-betul. Hati-hati betul-betul. Yang sungguh-sungguh dalam kabar mempelai itu sedikit, pekerja sedikit. Penyesatnya yang banyak. 4 kali disebut banyak semua. Iya kan? 4 kali banyak. Banyak pangkat 4. Nah, ini sungguh-sungguh. Penuainya sedikit. Pekabar-kabar mempelai yang sungguh-sungguh konsisten berpegang pada wahyu Tuhan kepada Opa Van Hessel hanya sedikit. Penyesatnya banyak. Jadi harus ekstra hati-hati. Ekstra waspada. Bukan cuma waspada. Ekstra waspada. Jangan gampang-gampang, Pak. Ada tamu. Ya ayo sini. Ayo. Wah, jangan gampang-gampang. Ada undangan. Ayo sini. Oh, jangan gampang-gampang. Pekerja sedikit. Penyesat banyak. Hati-hati. Sangat ekstra hati-hati. Ya. Semoga kita bisa mengerti ini. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Baik. Itulah penyesatan. Tanda utama kedatangan Yesus. Yang disesatkan adalah bintang anak Tuhan, supaya tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu tujuannya, hanya itu. Penyesatan itu tujuannya supaya tidak masuk, supaya anak Tuhan, hamba Tuhan tidak masuk dalam pembangunan tabernakel, tidak masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, tidak jadi mempelai wanita. Itu tujuannya hanya itu. Biar gerejanya besar. Kalau tidak jadi mempelai wanita, ya ketinggalan, hancur bersama gerejanya. Tidak ada gunanya. So, ya? Tidak ada. Apalagi yang gerejanya kecil, gedek, lalu ketinggalan. Oh, betapa menderitanya dia.
Biar kita menderita di sini, mungkin gereja kecil, tapi nanti bisa terangkat betapa indahnya. Amin. Nah, itu dihalangi oleh setan. Nah, penyesatan supaya anak Tuhan, hamba Tuhan tidak masuk dalam kesatuan tubuh Kristus, dalam pembangunan tubuh Kristus, mempelai wanita, tidak jadi mempelai. Kalau udah jadi mempelai mau kemana kemarin? Mau kemana? Sedangkan Yerusalem baru itu artinya dua. Yerusalem baru itu adalah mempelai wanita Tuhan. Karena sangat erat dengan surga. Yerusalem baru itu juga surga. Sangat erat, tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak jadi mempelai, tidak masuk surga. Nah, ini yang dihalangi, disesatkan. Jangan jadi mempelai, jangan masuk ke pembangunan tubuh Kristus sempurna. Jangan menjadi mempelai wanita. Tubuh itu kan mempelai. Tubuh itu kan istri, mempelai wanita. Jangan masuk di sana. Nah, ini penyesatan. Kalau ajarannya sesat, perhatikan baik-baik. Pengajaran yang sesat akan memicu tahbisan yang sesat, yang tidak benar, dan penyembahan yang tidak benar, yang sesat juga. Itu jelas. Pengajaran sesat, palsu, akan memicu, mengakibatkan tahbisan yang sesat, palsu, akan mengakibatkan penyembahan yang sesat, palsu. Penyembahan yang sesat, palsu. Ya, semoga kita bisa mengerti ini. Ya, nah, ayo, ini supaya kita tidak masuk pembangunan kesatuan tuh, sebab itu, ayo, ini pengajaran sesat, pelayanan sesat, ibadah sesat, penyembahan sesat, palsu lah, ini yang membuat tidak masuk dalam pembangunan tubuh. Itu sebabnya Yesus berdoa 4 kali untuk kesatuan tubuh ini. 4 kali Yesus berdoa. Nah, melawan 4 kali penyesatan, Yesus berdoa 4 kali. Mari, Yohanes 17. Injil Yohanes 17. Nah, ini Tuhan menanggulangi betul-betul. Ya. Kita kalau dinasehati 1 kali aja sudah, ya, tahu saya, wah fanatik kau. Nah, Yesus 4 kali. Berdoa 4 kali juga. Ayo, sebab betul-betul penuai itu sedikit, pekerja sedikit, malah yang banyak penyesatnya. Hati-hati kita, ya. Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17 ayat yang Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-11, 21, 22, 23. 11, 21, 22, 23. 4 kali Yesus berdoa untuk kesatuan tubuh supaya kita masuk dalam pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh mempelai wanita. Nah, ini, mari. Dan Yohanes 17, 11, 21, 22, 23. Mari. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ya, satu sama seperti satu. Satu menjadi satu, itu satu kesatuan tubuh. 1 kali. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. 2 kali. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. 3 kali. Ayat 23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. 4 kali. Jadi Yesus berdoa 4 kali untuk pembangunan tubuh Kristus, kesatuan tubuh Kristus. Kalau berdoa untuk Lazarus yang jadi bangkai berapa kali? 1 kali toh. Bapak engkau Lazarus keluarlah langsung. Tapi untuk kesatuan tubuh, Bapak satukan mereka. Bapak satukan mereka. Bapak satukan mereka. Ini perjuangan Tuhan. 4 kali Yesus berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus, pembangunan tubuh Kristus atau kesatuan tubuh Kristus sempurna mempelai wanita. Padahal Yesus berdoa untuk Lazarus yang sudah jadi bangkai cuma 1 kali. Jadi pembangunan tubuh Kristus ini lebih sulit dari membangkitkan orang mati. Sulit memang. Nggak percaya orang, ya fanatik itu, ya itu mengada-ada, ya itu inilah. Banyak alasan. Tapi kalau nanti kejadian sungguh baru, aduh kenapa ya dulu.
Nah, sekarang malah kalau dinasihati, wah susah sekali. Malah menyerang. Inilah. Jadi Yesus berdoa 4 kali untuk kesatuan tubuh Kristus, untuk mempelai wanita, terjadinya mempelai wanita, terbentuknya mempelai. Tapi Yesus berdoa 1 kali untuk membangkitkan Lazarus. Jadi pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu, kesatuan tubuh Kristus lebih sulit dari membangkitkan orang mati. Ya, sulit memang. Tidak bisa ada orang klaim saya pemersatu, saya ini, tidak ada. Kita hanya bergantung pada kemurahan Tuhan. Amin, saudara. Bergantung pada kemurahan. Jangan mengklaim, wah kamu jelek, ini begini. Tidak usah. Biarlah semua hanya karena kemurahan Tuhan. Yang penting ajarannya dilihat. Ya, nah ini. Kalau kita satu dalam pengajaran yang benar, maka kita satu dalam penyembahan yang benar. Ini kesatuan tubuh Kristus. Ya, kalau kita satu dalam pengajaran yang benar, maka kita juga satu dalam penyembahan yang benar. Di kitab Wahyu 4 kali penyembahan yang benar juga. Ditekankan 4 kali penyembahan yang benar. Sebab melawan 4 kali penyesatan. Ini satu tubuh, satu pengajaran, satu penyembahan. Satu tubuh, satu suara, satu penyembahan. Satu pengajaran itu satu kepala. Satu tubuh itu sama dengan satu pengajaran, satu kepala. Pengajaran itu kepala. Satu penyembahan, satu suara. Nggak mungkin satu tubuh. Kemarin saya terangkan di WR Supratman. Saya satu tubuh, istri saya satu tubuh. Ini tubuh jasmani. Ya, coba di kode 1, 2, 3 ngomong apa? Pasti beda. Kecuali sudah tadi bisik-bisik. Nanti kalau 3 ngomong A ya itu. 1, 2, 3 baru A. Tapi lain. Saya suaranya A, dia A. Lain. Kalau tidak satu tubuh lain suaranya. Lain penyembahannya. Lain pujiannya, lain penyembahannya, caranya lain. Tapi kalau satu tubuh, satu kepala, pasti satu suara. Amin. Pasti satu suara. Jelas itu. Enggak usah bingung-bingung. Ya. Satu suara atau tidak, satu penyembahan enggak, satu pengajaran, satu penyembahan itu jelas. Ya. Ayo coba. Nanti kita kalau sudah satu tubuh, satu pengajaran, satu kepala dari 4 penjuru bumi, satu suara nanti. 4 kali diulangi penyembahan yang benar. Wahyu 19, mulai ayat 1. Kitab Wahyu 19. Ini 4 kali penyembahan yang benar untuk melawan penyesatan itu. Penyembahan palsu, penyesatan ajaran palsu, dan penyembahan palsu dilawan ini. 4 kali juga. Wahyu 19, ayat 1. Mari. Kemudian daripada itu, aku mendengar seperti suara nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, apa suara di surga? Katanya, haleluya. Haleluya. Ini penyembahan di surga. Terus ayat yang satu kali. Ayat yang ketiga. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Di surga. Terus. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Keempat. Dan ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah. Garis bawahi, menyembah Allah. Menyembah Allah. Terus. Yang duduk di atas tahta itu. Ya. Dan mereka berkata, amin, haleluya. 3 kali di surga. 1 kali di bumi. Nanti di awan-awan bertemu. Ini 4 kali dituliskan penyembahan yang benar untuk menghadapi penyesatan, ajaran sesat, penyembahan yang sesat. 4 kali. 1 kali di ayat yang ke-6. Mari. Lalu aku mendengar suara seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Raja segala raja. 4 kali penyembahan yang benar. Diulangi 4 kali. Haleluya. Untuk melawan 4 kali penyesatan, ajaran sesat dan penyembahan sesat. Nah, ini sungguh-sungguh. Jadi nanti ini Wahyu 19 ayat 6 ini kesatuan tubuh Kristus dengan satu pengajaran, satu kepala dan satu penyembahan di awan-awan yang permai. Satu penyembahan haleluya di awan-awan yang permai. Saudara bisa tes ya, semoga bisa ke luar negeri semua, kemana. Ya, masuklah di gereja mana. Nah, kalau saudara pakai salam umpama orang Batak Horas nggak ngerti dia.
Nggak ngerti. Gereja mana di kutub mungkin, ya, atau